Jadi biasa orang menyebut sifat yang dimaksud barangi. Aku jupuk sing abang-abang kuwi. Dipai jambu abang. Nyebut abang-abang yang dimaksud jambu abang. Jupuk sing bunder kuwi. Dipai sing dimaksud apem sing bunder. Kala ngucap sapa asyairu penyair alaiha usudun dariyatun lubusuhum alaiha iku ing atase mungkin mengkon daerah ya usudun ana pira-pira singa tentara yang koyok singo, Dhariyatun yang siap memangsa, lubusuhum utawi piro-piro pakaiane singo mau, iku sawabiru, aslinya duruun sawabiru, baju-baju perang yang panjang sempurna, bidun kang putih-putih, layak tariku ora bisa menembus ha ing sawabir apa an-nublu anak-anak panah wa qala dawuh sapa al-Qurtubi Imam Qurtubi sabiqatin maknanya kawamil baju-baju perang kang sampurno tamatin ya tegese sampurno wasi'atin kang ombo yuqalu den dawuhake sabagat dira'u sabagat dadi sampurno panjang apa ad-dir'u baju perang wasaubulan dodot wa ghairuhuma lan sa'liyani karo-karuni maknanya idza ghatta nalika bisa nutupi apa tiru wasaub nutupi kulama ing sekabehane barang huwa kang utawi saub iku alaihi ing atase ma wa fadula bahkan turah minhu sangking ma waqad tirfisarti kira-kirakan hitung termat dalam anyamannya ayat tegese fin nasji ing dalam anyamannya wa yuqalu wal muradu ij'al dadakno sira Daud hu ing mengkono-mengkono sardi anyaman ala qadril hajati sesuai dengan kadar keperluan. La taj'al ojo ndadekno sira Daud hilaqatir ing lingkaran-lingkarane baju perang ojo didadekno saghiratan terlalu kecil. Fatan fasimu mongko iso dadi putus pedhot al-halqatu lingkaran mauran apa walalan ojo wasiatan terlalu ombo nek bolongane ombo-ombo kena tembus anak panah falataki ora bisa melindungi ora bisa njogo lek terlalu ombo sahibaha orang yang memakainya as-sahma ing anak panah warumhalan tumbak kala ngucap sapa Qatadah kanan ono apa aduru baju-baju perang qabla Dawud sadurunge Dawud iku sofaih berupa lembaran-lembaran besi jadi lembaran-lembaran besi digandeng-gandeng malih abot di zaman iki apa kok digarang-arangi baik, iki ben apa iki? Siapa sing ngongkon ngene?
Bismillahirrahmanirrahim. Kayak biasa ngono lho. Mepet rapet. Gak usah ngandani. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat ono apa turuk piro-piro baju perang. Qabla Dawud saat durunge zaman Nabi Dawud. Iku sofaeh lembaran-lembaran besi. Fakanat mongko ono apa duruk. Ono iku siqalan abot-abot. Fa umira mongko diperintah sapa Dawud. Bi an yajma'a supaya ngumpulake sapa Dawud. Bainal khiffati wal hisanah. Mengumpulkan memadukan antara unsur ringan enteng dan tetap bisa menjaga gawe baju perang yang enggak abot tapi juga menjamin melindungi badan. Akhirnya pakai model lingkaran-lingkaran digandeng-gandeng, lingkaran cilik-cilik enggak terlalu cilik, ombo enggak terlalu ombo. Wa yuqalu dan istilahake lisani iduru kanggo wong kang tukang gawe baju perang disebutnya sarrot. Itu ada kata-kata sardi anyaman. Kalau sarrot tukang anyam, tukang menganyam baju perang. Ada juga yang disebut zarrot, sarrot, zarrot. Kadang-kadang sin pakai sod, pakai zai. Makanya istilah siratal ladzina ada bahasa yang menyebutnya pakai sin biasa, siratal ladzina. Ada juga lugat Arab yang pakai zai, ziratal ladzina. Ya. Sarrot ada yang menyebut zarrot, pakai zai. Bi ibdalis sin kelawan ganti huruf sin diganti bizai kelawan za. Wasartu utai maknane sartu menganyam iku apa? Iku itba usyai bisyai, mengikuti sesuatu dengan sesuatu yang lain disambung-sambung min jinsi dari jenisnya. Qala dawuh sapa as-Sammakh fadhallat tibaan fadhallat mongko dadi apa khailuna kuda-kuda kami iku tibaan datang secara berurutan fi buyutikum di rumah-rumahmu kama taba'at sebagaimana datang secara berurutan apa al-khawarizu kama taba'at kaya oleh datang secara berurutan apa al-khawarizu piro-piro semacam serampate sandal sardal inani koyo anyaman mungkin jenenge barang ini inan wasarrat iku asairu perjalanan alladzi rupane sair yukhrazu kang disimpen bihi karenanya an-na'lu sandal. Qala Dawud sapa al-Qurtubi wa aslu dzalika utawi asali makna sardu iku fi sardi dir'i dalam hal menganyam baju perang. Wa huwa utai maknane menganyam iku an yuhkima yanto mengokohkan ha ing baju perang ben gak gampang legrek. Wa yaj'ala lan datiake sapa wong nidhama hilakiha ing noto lingkaran-lingkarane baju perang wilaan podo berimbang secara urut
ghaira mukhtalifin ora beda-beda. Qala dawu sapa Labid, sana'a gawe sapa wong al hadida ing wesi mudha'afan halih berlipat-lipat apa asraduhu anyamannya liyanalah supaya bisa memperoleh sapa wong tulal aisy ing dawane urip nyambung hidup maksudnya kerja menganyam untuk nyambung hidup atau itu jadi fa'il ya liyanalah supaya bisa memperoleh tulal aisy ing dawane urip sapa ghairu marum orang yang sudah tidak diharapkan lagi, orang yang seakan enggak ada harapan hidup, enggak ada sumber ekonomi, baru kayak menganyam baju perang terus bisa menyambung hidup. Ainal qitar, apa ainal qitar? Qala dawuh sapa az-Zajjaj, al-qitru itu as-sufru kuningan, wa huwa nahas yaiku kuninge tembaga, udhiba dan luluhkan opo tembaga li Sulaiman kanggo Nabi Sulaiman meleleh wa kana lan ono opo tembaga qabla Sulaiman sadurunge zaman Sulaiman iku la yadhubu ora bisa luluh ora iso meleleh apa tembaga li ahadin bagi seorang pun. Jadi sejak zaman Sulaiman itu ada teknologi melebur tembaga. Mungkin ketemu rumusnya ya dengan dipanaskan berapa ribu gitu. Qala dawuh sapa al-mufassirun para ulama ahli tafsir ajra wis nglakokake mengalirkan sapa Allahu Allah ajra wis ngilekake sapa Allahu Allah li Sulaiman maring Sulaiman aina sufri ing sumber tembaga yang meleleh sampai mili hatta sehingga sona bisa gawe sapa Sulaiman minha dari tembaga atau kuningan yang leleh gawe ma barang-barang aroda yang dia inginkan min ghairi narin tanpa harus api. Kalau sekarang melelehkan tembaga harus dengan api, tapi zaman Sulaiman Allah sengaja membuat aliran tembaga mili dewe tanpa harus diproses dengan api. Kama ulina kaya oleh digawe lemes, digawe lunak li Dawud maring Nabi Dawud opal hadidu wesi bi ghairi narin tanpa harus dengan api. Fabaqiyat mengko tetep opo kuningan tembaga iku tadri mili mengalir salah satu ayyamin walayaliyahunna 3 hari 3 malam kajar yilma koyom miline banyu wa innama sesungguhnya ya'malu bisa berbuat wesi dikai meleleh annasu para manungso al yauma hari ini itu semua mimma setengah sangking teknologi mutia yang diberikan opoma Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Qala dawuh sapa al-Qurtubi Imam Qurtubi wa takhsisul isalati bisalati ayyam utawi menyebut secara khusus miline tembaga selama 3 hari tadi
iku laidra ora diweruhi ma hadduh apa dasar sumber atau batasan riwayat itu. Wala'allahu barangkali cerita katanya 3 hari 3 malam iku wahmun kesalahpahaman semacam halu minan nakil dari yang menukilnya. Wadzahir utawi zahire iku annahu setuhune kelakuan ju'ila iku digawe apa an-nahasu atau an-nuhasu tembaga li Sulaiman kanggo Nabi Sulaiman fi ma'dinihi di sumber tembaga itu ainan jadi koyok sumber air tasilum mengalir ka'uyunil miyah koyok sumber air koyok sumber banyu koyok mata air banyu koyok mata air dalalatan sebagai bukti mukjizat ala nubuwatihi atas kenabian Sulaiman. Wa may yazigh siapa yang menyimpang ay tegese ya'dil menyimpang an amrina dari agama kami perintah kami alladzi rupane amri amarna kang wis perintah sapa ingsun hu ing jin bi kelawan ma min taati Sulaiman yakni wajib mentaati Sulaiman. Kok ono jin menyimpang dari perintah taat kepada Sulaiman nuzikuhu min adzabis sa'ir yuqalu zagha yazighu. Apa maknanya zagha yazighu? Ai tegese malah menyimpang wan sorofa dan berpaling. Maharib disuruh bikin maharib. Ayat tegese kusurin istana-istana azimatin yang gede. Wa masakina hunian-hunian hasinatin yang kokoh. Qala dawuh sapa Al-Qurtubi al-mihrab mufradnya maharibnya fil lughati ing dalam bahasane iku kullu maudhi'in saben panggonan murtafi'in kang dukur. Wakila diucapkan pula mihrab lilladzi panggonan yusoli kang salat sapa wong fihi ing dalam panggonan iku disebut mihrab pengimaman li'annahu krana setuhune tempat salat mihrab iku yajibu harus an yurfa'a yanto diangkat dhuwur wa yu'azzama dan dibangun besar diagungkan. Bangun langgar ya aja mepet lemah kayak masjid iki lantai pertama untuk sholat pun kira-kira 1 meter di atas apa dasar lemah. Mepet-mepet lemah dileboni pitik, kucing, ono banjir banyu ya mlebu dan kurang menghormati ibadah ya. Nek bangun tempat ibadah terlalu rendah. Di Sumatera banyak sekali masjid-masjid pendek itu. Akhirnya kebersihannya kurang terjaga. Wono udan tuwers tetesane banyu keras kan membuat ketampu istilahnya. Ya. Dan ono kotoran tanah-tanah malah masuk neng lantai ini masjid. Nggak rotok dhuwur kan nggak sampai begitu. Mihrab itu artinya bangunan dhuwur. Kenapa pengimaman masjid disebut mihrab? Karena rata-rata masjid bangunnya tinggi. Qala dawuh sop asyairu penyair jamaah dia mampu memadukan as-syaja'ata keberanian wal khudu'at dan kepatuhan lirabbi maring pangerani. Satu sisi dia patuh andap asor tawadhu, tapi di sisi lain tetap pemberani.
Kadang orang yang kuat, kokoh, top, pemberani, pinter, punya penyakit sombong. Kadang ana wong tawadhu adab asor, punya kekurangan rapatek pemberani, rapatek ngetop, rapatek pinter. Nah, orang ini satu sisi pemberani, tapi di sisi lain tetap andap asor ya. Lirabbihi tunduk marang pangerane. Ma ahsanal mihraba fil mihrab. Aduhai betapa bagusnya, kokohnya atau tingginya bangunan fil mihrabi di dalam mihrab. Masjid dibangun tinggi gagah, wah apik. Waruya lan den riwayatake an Abi Ubaidah annahu qala al-mihrab maknane mihrab iku asyrafu buyutid dar, bagian paling tinggi dari ruang-ruang yang ada di rumah. Kadang wong sugih gawe omah terus wong santri musolane dideleh ndukur lantai 2. Jadi mihrab itu maknanya ruangan dari rumah yang paling tinggi. Wa ansatalan mus nembang syair sapa Adi bin Zaid. Kadumal aj kaya bagian tajam dari gadingnya gajah. Fil maharib ing dalem dukure utawa dawane. Au kalun tur kuat. Bidun kang putih-putih. Seakan firaudi di taman-taman itu zahrun ada bunga. Mustanirun yang bercahaya. Yang jadi contoh maharib. Jadi gading sing dawa dhuwur. Waqila konon katanya makna mihrab huwa ya mihrab iku ma panggonan yurqa kang diunggahi dipanjat dipenek ilahi maring ma bidarji kelawan ondo. Berarti kaya panggung digawe ning pang-pangi wit terus lek pengen mrono munggahe dadak gawe kondo, itu namanya mihrab. Intine bangunan yang tinggi mihrab itu ya. Munggahe dadak karo ondo. Qala ta'ala ittasawwarul mihrab. Itnalika tasawwaru mereka melompat di pagar al-mihraba menuju mihrab. Wakila al-muradu bil maharib al-masajid. Yang dimaksud maharib bukan hanya pengimamannya, tapi ya keseluruhan masjid. Wa nukila dinukil pemaknaan mihrab an Qatadah dari Qatadah annaha satuhune maharib iku al masajid masjid-masjid wal kusur istana-istana asyamikhah yang megah. Wa summiyal qasru bil mihrab, istana disebut dengan istilah mihrab li'annahu krana satuhune kelakuan iku yuharabu dilaksanakan perang min ajli karena untuk merebut istana. Kadang istana disebut mihrab, sementara haraba yuharibu maknane perang. Kenapa istana disebut mihrab? Peperangan itu untuk merebut kekuasaan istana. Wa min malan iku setengah sangking barang yurajihu yang menguatkan
hadzal ra'ya ing iki pendapat yaiku annallaha setuhne Allah taala iku zakaro menyebutkan sapa Allah annaha setuhne maharib iku min amalil jin dari hasil pekerjaan jin. Kenapa? Untuk membuat bangunan segede itu zaman sakmono lek menungso kangelan, nek jin gampang. Kita enggak tahu ya berapa juta tahun yang lalu ada makhluk jin gedene sak piro. Zaman nek bongkar gunung gede-gede kayak Gunung Kawi. Ning jero ana watu gede-gede sak omah-omah. Lembian iku gawene gunung iku piye? Perkiraan saya ana makhluk gede-gede karo tangane. Andai begitu itu lo wajar. Ya, pakai teknologi apa? Kira-kira ana malaikat atau ana jin yang kuat-kuat, sisa-sisa jin gede zaman Nabi Sulaiman. Yang kalau itu dibangun menungso kesulitan kayak pasukan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Di Pasar Pan naik nanti itu sudah kayak kaki gunung yang Bromo kan. Itu watunya gede-gede. Para pengusaha pembuat koral biasanya di situ borong tanah berapa hektar, terus digali batunya gede-gede itu digiling. Sak hektar gak entek-entek batunya gede-gede. Lek mbiyen niku piye notone lho. Zaman sakmono ya. Terus itu cara Allah membuat daerah sekitar itu agak lumayan tahan gempa. Jogja sampai ke selatan. Itu kalaupun ada gunung kecil-kecil. Sehingga kalau ada gempa tektonik gede, wilayah itu rawan gempa yang dahsyat. Sementara kayak sekitar Malang Gunung Kawi, sing duwe gunung gede-gede Mojokerto, ono Arjuno ya. Jarang sekali terdengar gempa sampai rumah robo-robo. Itu cara Allah membuat wilayah itu aman. Ya kena pengaruh gempa ya didik. Atau kontur tanahnya dibuat lembek. Itu juga lumayan aman kalau ada gempa tektonik. Model-model Sidoarjo sampai Lamongan. Itu kan tanahnya lembek, tanah gembur itu kalau kayak kantor NU bangun itu. Kan dibolong. Maunya bolongnya itu sampai ketemu tanah keras. Itu sekitar 50 meter. Nah, tanah yang lembek itu kalau ada gempa tektonik obah-obah ini kan enggak sampai bengkak. Bagaimana bengkak wong tanah lembek, ya elastis. Satu sisi hidup di dekat lereng-lereng gunung gede itu rawan longsor, tapi di sisi lain aman dari gempa yang dahsyat. Hidup di wilayah kayak Lamongan aman dari gempa besar. Tapi berbiaya tinggi untuk bisa buat bangunan yang kokoh. Itu krono tanai lembek, maka untuk urusan pondasi itu habisnya sudah ratusan juta. Bangun di Lamongan itu. Sementara Malang begini, menduduk pondasi hanya 60 cm, bangunan wis kokoh, iso 2 lantai. Lamongan pengen 2 lantai ya iso duduk 3 meter. Nah kayak begitu itu. Tinggal pilih model endi. Pilih urip ning Malang
bangun gak larang-larang, tapi kadang kena longsor. Tapi secara umum orang condong pilih di Malang. Sedikit sekali orang Malang berpindah ke model Lamongan. Tapi banyak sekali orang Lamongan nanti masa tuanya pensiun di Malang. Di perumahan-perumahan belakang ini banyak orang pensiunan aslinya Lamongan. Kepingin masa tuanya di Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'alla amalal qusur, barangkali membikin istana-istana ad-dhahmah yang gede-gede, asyamikhah yang megah-megah, karena adalah yang demikian itu, mimma setengah sangking barang, yustaqsa yang sulit, ala nasi bagi manusia, fi dzalika zaman di zaman itu. Bagi manusia di zaman Sulaiman mewujudkan bangunan gede itu kesulitan. Lijahlihin karena mereka masih bodoh. Bifannil imarah bodoh mengenai seni bangunan, teknik membangun. Fakanatil jinnu jadilah para jin musakharatan ditundukkan li Sulaiman bagi Nabi Sulaiman. Li ta'mala agar jin membuat lahu untuk Sulaiman tilkal a'mal pekerjaan-pekerjaan besar allati ya'jizu yang tidak mampu al-basharu manusia tidak mampu anha melakukan amal itu. Menungso enggak mampu gawe pasukan jin. Wa tamasil dan patung-patung utawi tamasil iku jam'u timsal wa huwa utawi maknane timsal fil lughah dalam bahasa iku asuratu patung. Masalah syai' apa masalah syai'? Ai sawwarong gambar sapa wong hu ing syai' digambar dilukis persis hatta sehingga ka'annahu seakan-akan dia iku yang duru melihat ilaihi maring syai' menggambar atau direkam di video hasilnya seakan melihat aslinya itu namanya masalah. Yumassilu rungokno dalam bahasa Arab tamsil. Tamsil itu seni film, seni apa? Ya seni film. Mumassil itu bintang film, pemeran. Itu mumassil. Mumassil masyhur. Maksudnya artis yang sangat terkenal, aktor ya. Itu masalah meniru, seni meniru, tamsil. Qala dawuh sapa Ibnul Mangdur fil lisan ing dalam kamus al-lisan. Masalah syai' bisyai'. Apa makna masalah syai' bisyai'? Sawahu mada'ake sapa wong hu ing syai'. Pasyabah ya tegese nyerupakake hu ing syai' bi kelawan syai' wa ja'alahu mislahu wa ala misalih dan membuatnya persis seperti syai' dan podo karo syai' wa timsal dari kata-kata masala yumassilu tamsilan wa timsalan itu berhala kayak dibuat menyamai sesembahannya bayangan dari apa yang dia yakini dalam sesembahan hati. Disebutlah timsal tamasil. Ismun iku aran li syai'il masnu. Aran barang yang dibuat musabbahan halih menyerupai bi khalqin ing ciptaan min khalqillah
dari ciptaan-ciptaan Allah. Wa asluhu utawi asline dari kalimat masaltu syai' bisyai'. Maknanya apa masaltu syai' bisyai'? Idza qaddartahu jika Anda mengukurnya, mengkira-kirakannya ala qadri sesuai dengan ukuran syai'. Wa misalus syai' utai istilah misalus syai' iku ma barang yumasilu kang madani apa mahu ing syai' wa yuhaki lan meniruhu ing syai'. Walam yarid lan ora tumeka fil Qur'ani ing dalam Qur'an apa hadzal waznu iki wazan tif'al timsal tif'al timsal, enggak ada wazan seperti itu illa kecuali fi lafdhaini dalam dua lafaz. Pertama lafaz tilqa tif'al tilqa wajhi dan tibyani kulli syai' wazan tif'al bayyana yubayyinu tabyinan wa tibyanan masala yumassilu tamsilan wa timsalan, cuma dijamakne tamasil. Laqqa yulaqqi talqiyan wa talqiyatan wa tilqaan tif'alan. Qala dawuh sapa al-Qurtubi at-timsal utawi timsal iku kullu ma saben-saben barang suwira kang digambar apa ma ala misli suratin min hayawan madani gambare kewan au ghairi hayawanin utawa sakliyane kewan. Wajifanin lafat jifan iku jam'u jafnah jamak sangking jafnah wahya utai maknane jafnah iku al-qas'atul kabirah piring kang gede banget. Lengser kewede kena iki gembulan. Qala dawuh sop asyairu penyair wa idza hajat jika angin bergerak shimalan ke arah utara berarti pertanda musimnya baik. At'amu maka mereka bisa memberi makan fi kudurin di panci-panci musbi'atin yang membuat kenyang. Kalau angin sudah berubah arah dari selatan ke utara, pertanda akan ada musim hujan, maka mereka bisa bercocok tanam lalu bisa memberi makan, dimasak ning priuk-priuk gede, panci-panci gede, wareg. Lam tujak yang tidak akan lapar, bukan hanya di panci wajifanin, juga piring-piring besar. Kal jawabi koyok wajan-wajan besar. Muliat dipenuhi min saminatil daro, dari minyak-minyak saminnya, nama daerah mungkin, dari minyak samin-saminnya daro. Fiha disitulah tarok semakin bertambah kenyang, semakin bertambah. Wa qala al-akhar fi qaulul jufun utawi abote piring-piring gede mau, sebagian bahasa-bahasa non-Arab ya. Atau ngene-ngene. Siqalul jufun utai abote melek meripat dari kata-kata jafnun. Wal hulum lan abote mikir. Roha itu maknanya gilingan. Rohahum gilingan mereka seakan rohal mak gilingan air. Yaktaluna mereka menakar atau menerima takaran.
kailan apa? Ini enggak ngerti saya. Itu bahasa Arab. Qala dawu sapa Abu Ubaidah kana ono li Abdullah bin Jada'an jafnatun piring gede. Yakulu bisa makan minha dari piring gede. Al-qaimu orang yang berdiri, warraqib orang yang naik. Jadi piringnya gede, mangane karo ngadeg. Bahkan sambil numpak jaran pun ambil. Yo gede yo dhuwur piringnya. Wa dzakara menyebut sapa al-Madaini annahu bahwasanya waqa'a terjatuh fiha di piringnya Abdullah bin Jad'an Sobiun anak kecil Faghari kok dia tenggelam di situ piringnya gede disane sego karo duduh anak cilik nyemplung iso kelelep ya khairannya ngelangi berarti gede lembian jin ngawene piye mungkin si ana wong dapat warisan barang-barang kuno teko jin ya gede tenan ya piringnya cah pondok gak usah piringan al jawabi jam'u jabiyah atau jawabi itu maknanya jeding ya kolam wahya utawi jabiyah iku al haudu kolam telaga al-kabiru kang gede yujba dikumpulkan fihi di dalam kolam gede al-ma'u air tegese yujba dikumpulkan kayak nang gresik-gresik itu apa jenenge tempat penampungan air apa jublang akeh jublang-jublang qala dawu sapa al-a'sya nafa menafikan az-zamma cacian an alil muhallik dari alul muhallik apa yang bisa menafikan cacian jafnatun ada bukti piring besar berarti loman terbiasa memberi makan orang banyak buktinya dia punya piring besar kajabiati Syekh al-Iraqi gedenya seperti kolamnya Syekh al-Iraqi. Tafqahu yang akhir airnya melimpah. Qala dawu sapa al-mufassirun. Kana ono sapa al-jinnu jin iku yasma'una membikin li Sulaiman untuk Sulaiman al-qisa'a piring-piring besar kahyadil ibil koyok kolam-kolamnya unta. Unta karpa itu butuh tempat gaya mandi. Yo gede banget mas kena nggih mandi unta. Lah piringnya gede nih sakmono. Ya, kena gaya adus unta. Biar jatami kumpul alal qas'atil wahidah mengelilingi satu piring saja alfu rajul 1000 orang. Berarti gede apa cilik? 1000 orang Arab pisan mas. Wong Arab, India, Pakistan ini satu orang mau pangan wong telu warak teman. Teman kalau haji umroh delok wong India mangan atau nang YouTube iki ya kan piringnya piring lengser gede iku ya. Ngono dintekne dhewe. Lha iku wong Jawa dipangan cah telu warak kan. Ya iki wong 1000. Berarti piring gede iku lek wong Arab 1000 wong kene iso 3000. Yakuluna mereka makan minha dari satu piring besar itu. Wa quturir rasiyat kendil-kendil yang kokoh-kokoh. Ai sawabit kokoh enggak gampang guling. Yuqalu dan ucapake rosayarsu rosiyah rosayarsu rosin ikut wazan af'ala yuf'ilu arsa yursi rungokno arsa yursi irsaan isim zaman makannya mursa itu dari fi'il madhi arsa yursi dari sulasi rasa yarsu jadi alif layinahnya mursa
Itu aslinya wawu, aslinya rosayarsu. Maka Imam Hafiz merasa tidak perlu dibaca imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa, bukan wa murse. Karena aslinya wawu. Bedakan dengan majro. Itu aslinya ya memang jaro ya jeri. Berjalan. Ya, isim zaman makannya majro. Majro itu alif layinahnya berasal dari ya. Layak dimiringkan, ada kesan suara ya di situ. Majriha. Itu jadi Imam Hafiz itu membaca pun masih nimbang nawu sorobnya. Ya. Sebetulnya bacaan Quran pakai sanad ya memang harus pakai sanad riwayat. Tapi kalau bisa gabung punya sanad plus ngerti analisa nahwu sorob itu lebih sempurna. Ya. Mengerti kenapa dibaca demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa yarsu maknanya sabata, kokoh. Wal muradu annaha li'idhamiha, yang dimaksud bahwa kendil-kendil itu saking gedenya, latung kolu tidak bisa dipindah-pindah. Yes, mapan di situ saking gedenya. Piye mindahin mas? Fahiyya sabitatun, maka kendil-kendil itu tetap berada fi amakinah di tempat-tempatnya. Wa minhu, dari istilah rosiyat pula, kila disebut lil jibali gunung-gunung. Gunung disebutnya oleh Quran rawasi, ya, rawasi. Qala ta'ala wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat. Kami ciptakan di bumi rawasiya gunung-gunung yang kokoh-kokoh, syamikhatin yang tinggi-tinggi megah. Qala Ibnul Arabi, rasiyat ay sawabit, kokoh latuh malu tidak bisa diangkut, walatuh haroku tidak bisa dipindah, enggak bisa digerakkan li idhamiha, krono gedenya. Wa kadzalika, demikian pula, kanat quduru Abdullah bin Jada'an, pancinya Abdullah bin Jada'an, piringnya kena ngewong sewu temu. Nah kendile, gawe kendile sepiro iki, gawe panci sapiro. Yus'atu, orang naik ilaiha menuju kendil itu, fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, bisulamin dengan ondo. Jadi lek ngisani beras, gandum arep masak, iku dadak menek karo ondo. Gawede, aman gaya ngono. Ya, ahli masak besar. Wa anha, dan tentang gedenya kendil si Abdullah bin Jad'an, Abbar mengungkap, siapa yang mengungkap dengan syair Tarfah bin Abd biqaulihi kal jawabi, seperti kolam-kolam liqirol adyafi, kanggo memberi jamu tamu-tamu, memberi jamuan kepada tamu-tamu. Aulil muhtador, atau untuk orang yang mukim, orang kampung maksudnya. Coba sampean cari. Wa qala dawu sapa Ibnul Jauzi, wa fi illati thubutiha fi makaniha, tentang alasan ilat kenapa panci itu tetap kokoh di tempatnya, ora dipindah. Qaulani, ada dua pendapat tentang hal itu. Ahaduma, yang pertama, anna asafiyaha, setuhune tungkunya, tungku atau barang sing tinggain deleh, panci besar itu minha, bagian dari panci besar itu. Jadi modelnya enggak panci itu. Iki panci besar kan kene tinggi kayu-kayu. Kan ono tungkune tatakan batu-batu. Iki gandeng karo iki pisan. Jadi malih enggak kena diangkat.
permanen. Qala mengatakan pendapat ini Ibnu Abbas. Wasani pendapat kedua, annaha setuhne kendil atau panci, iku latun jalu enggak bisa diturunkan li'idhamnya krono gedene. Ya dibuatkan tungku yang tidak gandeng, tapi saking gedenya tetap enggak bisa diturunkan. Qalahu mengatakannya Ibnu Qutaibah. Al-asafi jam'u asfiyah, ma yaiku tungku tudau yang ditaruh alaiha di atasnya al-qidru panci min hijaratin terbuat dari batu wa ghairiha dan yang lain. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Dabbah hiya hasratun, binatang kecil, tusamma dinamakan al-aradah. Kalau kita namanya gerayap, Blitar rayap mengarani, Malang gerayap. Memang ngarain apa? Hah? Rayap. Biasa usum rendeng terus ono larone. Apa gunamu apa jenenge? Medurane apa? Takulu dia biasa memakan al-khashab kayu. Batan khorow dan melubangi kayu, ngelipisi kayu. Min sa'atah al-min sa'ah al-asot teken tongkat wahya utai lafat min sa'ah iku mif'alah wazan mif'alah min nasa'at ad-dabbah nasa'at ad-dabbah. Apa maknanya? Idza sukta nalika ngiring nuntun sapa sira ha ing kewan, bahasa Arabnya nasa'ta. Qala syair darabna kami pukul bimin sa'atin dengan tongkat wajahnya fasara jadilah unta itu bidzalika dengan dipukul dengan tongkat mahinan tunduk zalilan tur manut. Qala dawuh sapa Az-Zajjaj. Al-Fatihah.